Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan juga tambah semangat dalam menuntut ilmunya. Sebelum Bapak memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Baik, materi kita pada hari ini yaitu mengenai proses terjadinya interaksi sosial dan pola-pola interaksi sosial. Ini masih lanjutan minggu lalu ya. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, menjelaskan proses terjadinya interaksi sosial. Yang kedua, menjelaskan pola-pola interaksi sosial. Poin ketiga, proses terjadinya interaksi sosial. Proses interaksi sosial dapat terjadi secara langsung dan tidak langsung. Yang A, interaksi secara langsung. Interaksi secara langsung adalah interaksi yang dilakukan langsung antar individu yang berinteraksi. Interaksi secara langsung dilakukan tanpa perantara atau tanpa pihak ketiga. Contoh interaksi secara langsung antara lain yaitu bicara secara langsung dengan bertemu. Jika minggu lalu kita sudah belajar ada kontak sosial primer ya. Jadi ini sama seperti dengan kontak sosial primer, yaitu interaksi secara langsung dengan bertemu dan juga dapat bertatap muka, bisa tersenyum dan lain sebagainya. Yang B, interaksi secara tidak langsung. Interaksi secara tidak langsung adalah interaksi yang dilakukan melalui perantara atau menggunakan bantuan sarana komunikasi seperti telepon, surat, dan email. Contoh interaksi secara tidak langsung antara lain yaitu orang tua menelepon anaknya yang bekerja di luar kota. Jadi, interaksi secara tidak langsung ini sama seperti minggu lalu ya, dengan pembahasan kontak sosial sekunder, yaitu interaksi secara tidak langsung juga. Jadi menggunakan perantara atau penghubung ya, seperti telepon, surat, dan email. Nah, contoh lainnya gimana sih? Nah, ayo siapa yang tahu contoh interaksi secara tidak langsung? Ya, contoh interaksi secara tidak langsung yaitu keluarga kalian yang berada di kampung seperti kakek nenek yang menelepon kalian yang sekarang berada di kota. Itu interaksi secara tidak langsung ya, karena melalui penghubung ataupun perantara. Apa penghubung atau perantaranya? Karena menelepon berarti lewat telepon seluler ataupun bisa menggunakan handphone ya. Baik, sampai sini paham ya anak-anak mengenai interaksi secara langsung dan juga interaksi secara tidak langsung. Selanjutnya poin keempat, pola-pola interaksi sosial. Di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari terdapat 3 pola interaksi sosial, yaitu yang A atau yang pertama, interaksi antar individu atau satu orang dengan satu orang ya. Interaksi itu terjadi apabila individu memberi pengaruh, rangsangan ataupun stimulus. Sementara itu individu yang terkena pengaruh akan memberikan reaksi dan tanggapan atau respon. Kehadiran pihak lain akan menyebabkan perubahan dalam diri masing-masing individu. Contohnya, hal-hal yang bisa menyebabkan perubahan individu sehingga terjadi interaksi sosial antara lain bau asap rokok, bau minyak wangi, warna pakaian yang mencolok, dan bunyi sepatu. Jadi,
Walaupun kedua individu yang bertemu itu tidak saling melakukan kegiatan, interaksi sosial di antara mereka tetap terjadi ya, karena masing-masing pihak menyadari kehadiran pihak lain. Contohnya, walaupun kalian satu orang dengan satu orang, misalkan kalian berada di tempat umum misalkan gitu ya, dan juga ada satu orang di samping kalian yang sedang merokok. Nah, ini walaupun kalian tidak bicara secara langsung atau tidak melakukan kegiatan bersama orang tersebut, karena kalian mencium bau asap rokok tersebut, sehingga terjadinya interaksi sosial juga ya. Nah, inilah yang menyebabkan individu memberi pengaruh. Apa yang memberi pengaruhnya tadi? Orang yang sedang merokok memberi pengaruh tadi, ada asap rokoknya. Nah, sedangkan kalian yang tidak merokok itu yang terkena pengaruh ya, akan memberikan reaksi ataupun responnya ya. Bisa kalian dengan menutup hidung dan mulut, ataupun kalian bisa menghindar lebih jauh ya. Nah, itu contoh interaksi antar individu. Baik, yang kedua ataupun yang B, interaksi antara individu dan kelompok. Jadi antara satu orang dengan banyak orang. Wujud interaksi sosial antara individu dengan kelompok dapat kita lihat pada salah satu contoh, yaitu jika seorang guru atau dosen yang sedang mengajar murid-muridnya tentang suatu mata pelajaran di kelas. Jadi guru adalah satu orang, sehingga disebut individu, dan murid-murid disebut kelompok karena terdiri banyak siswa yang sedang menyimak ajaran guru. Bisa kalian perhatikan gambar yang tertera di layar. Nah, ini ada bapak guru yang sedang mengajarkan mata pelajaran di kelas ya, dengan bertemu dengan murid-murid. Nah, ini bapak guru ini kan karena sendiri, hanya seorang, jadi bapak guru ini dinamakan individu ya anak-anak. Nah, sedangkan murid-murid ini karena banyak, ini dinamakan dengan kelompok. Begitu juga gambar yang di sampingnya ya, itu juga ada ibu guru yang sedang mengajar dan juga banyak murid-murid yang sedang menerima pelajaran di ruang kelas. Jadi ini interaksi antar individu dan kelompok. Apa contoh lainnya? Seperti pada hari Jumat, umat muslim yang laki-laki akan melaksanakan sholat Jumat ya pada siang hari ataupun pada waktu zuhur. Nah, pada kegiatan sholat Jumat akan ada khotib untuk berkhutbah di hadapan para jamaah. Khotib ini kan satu orang, sedangkan jamaah ini yang berada di masjid, jamaah ini banyak, lebih dari satu orang. Sehingga terjadilah interaksi antara individu dan kelompok. Sampai sini paham ya anak-anak? Dan yang ketiga atau yang C, interaksi antara kelompok dan kelompok. Orang-orang yang menjadi anggota kelompok dalam interaksi itu akan lebur ke dalam kelompok. Individu tersebut bukan lagi sebagai pribadi yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan. Bisa kalian lihat ya gambar yang berada di layar. Yang pertama, perlombaan tarian daerah. Ya, jadi antara kelompok tarian yang satu dan juga antara kelompok tarian yang lain. Nah, ini sedang berlomba ya, karena ini lebih dari satu, banyak orang yang melaksanakan tarian ataupun yang mengikuti lomba tarian daerah ini, maka ini dinamakan interaksi antara kelompok dan kelompok ya anak-anak. Dan juga gambar yang sebelahnya, yaitu ada perlombaan yel-yel pramuka. Jadi karena yel-yel pramuka ini harus dilaksanakan secara berkelompok dan lebih dari satu orang, maka ini dinamakan kelompok ya. Dan juga nanti ada juga lawannya dari tim yang lain ataupun dari kelompok yang lain ya. Ini bisa dinamakan ataupun
bisa disebut dengan interaksi antara kelompok dan kelompok. Jadi, secara mudahnya, setiap kegiatan yang lebih dari satu orang ini dinamakan kelompok. Sampai sini paham ya anak-anak? Baik, selanjutnya, alhamdulillah materi kita sudah selesai sampai di sini ya. Jadi yang pertama ada interaksi antar individu dengan individu, dan juga ada antar individu dengan kelompok, dan juga ada antar kelompok dengan kelompok. Semoga kalian paham ya. Untuk meninjau pemahaman kalian tentang materi ini, Bapak akan memberikan evaluasinya ya. Yang pertama, jelaskan proses terjadinya interaksi sosial. Dan yang kedua, jelaskan pola-pola interaksi sosial. Dikerjakan di buku tulis IPS kalian ya, lalu dikirim ke nomor WhatsApp Bapak. Baik, terima kasih. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.